kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang obat yang digunakan dalam bidang psikiatri, yaitu obat antipsikotik. Obat antipsikotik ini semuanya mempunyai logo obat keras ya. Obat-obat antipsikotik ini umumnya termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika, kemudian prekursor dan obat-obat tertentu. Untuk pengertiannya, narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP, susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian untuk prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk ruahan dan produk yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Sedangkan obat-obat tertentu yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya atau OOT ya, itu kan sudah kita pelajari. Kemudian contoh-contoh obatnya itu juga apa, kita ulangi lagi. Untuk obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, dan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, termasuk namun tidak terbatas pada obat yang mengandung tramadol, dexiphenidil, amitriptylin, klorpromazin, haloperidol, dan yang terbaru itu adalah dextromethorphan. Dextromethorphan sudah masuk pada obat-obat tertentu. Selanjutnya, untuk pengobatan psikotik ini ada konsep penting yang harus diingat ya, karena obatnya ini khusus untuk SSP ya, susunan saraf pusat. Konsep penting yang untuk diingat adalah respon terhadap obat psikotik bersifat individual dan perlu pengaturan secara empirik. Jadi therapeutic trial, jadi di trial dulu dengan dosis sekian, apakah sudah memiliki efek. Kalau belum ya ditingkatkan dosisnya. Kemudian yang kedua, pengaturan dosis biasanya dimulai dengan dosis awal atau dosis anjuran, ditingkatkan hingga mencapai dosis efektif atau dosis yang mulai berefek supresi gejala sasaran. Kemudian ditingkatkan secara gradual sampai mencapai dosis optimal, yaitu dosis yang mampu mengendalikan gejala sasaran dan dipertahankan untuk jangka waktu tertentu sambil disertakan terapi yang lain. Kemudian diturunkan secara gradual sampai mencapai dosis pemeliharaan, yaitu dosis terkecil yang masih mampu mencegah kambuhnya gejala. Dan yang ketiga, bila sampai jangka waktu tertentu hasil terapi sudah dinilai cukup memuaskan, maka dosis dapat diturunkan secara perlahan atau bertahap hingga berhenti pemberian obat atau tapering off. Untuk pengobatan antipsikosis ini dibagi menjadi dua generasi. APG itu antipsikosis generasi ya, saya singkat APG. Ya,
pembagiannya adalah antipsikosis generasi pertama dan generasi kedua. Untuk generasi pertama ini, dia mekanisme kerjanya itu sebagai dopamin reseptor antagonis ya. Jadi memblokade dopamin serta reseptor pasca sinaptik neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal, sehingga efektif untuk gejala positif. Untuk efek lainnya, untuk antipsikosis generasi 1 ini potensi rendah. Untuk contohnya itu klorpromazin ya, lebih bersifat sedasi sehingga lebih efektif untuk pasien yang lebih agitatif ya. Untuk pasien yang aktif ya, itu diberi CBZ karena efeknya sedasi itu ya, sangat kuat sedasinya itu. Jadi agar pasien itu tidak hiperaktif. Kemudian selanjutnya antipsikosis generasi kedua ya. Setelah generasi pertama muncul, dilakukan pengobatan, muncullah generasi kedua. Generasi kedua ini disebut juga sebagai antipsikosis atipikal. Obat generasi kedua ini bermanfaat untuk mengontrol gejala positif dan negatif. Obat ini memiliki efikasi yang lebih baik dan efek samping minimal ya. Kalau pakai generasi kedua ini dipertimbangkan karena efikasi yang lebih baik dan efek sampingnya minimal. Kalau mekanisme kerja generasi pertama yaitu reseptor dopamin antagonis ya, memblokade dopamin. Untuk antipsikosis generasi kedua ini mekanisme kerjanya adalah sebagai serotonin dopamin reseptor antagonis ya. Jadi juga memblokade serotonin. Kalau generasi pertama hanya dopamin saja ya, sehingga bermanfaat untuk gejala positif dan negatif. Kita ke contoh obatnya ya, ini contoh obatnya ya, antipsikotik generasi pertama. Contohnya ini klorpromazin ya, atau kita lebih mengenal dengan obat patennya itu CBZ. Untuk dosis anjurannya bisa dilihat di tabel 150 sampai 600 mg per hari. Kemudian barbenazin ya, ini oral, dosisnya 12 sampai 24 mg per hari. Kemudian trifluoroperazin ya, dosis anjurannya adalah 10 sampai 15 mg per hari. Kemudian fluphenazin itu sama ya, sama seperti trifluoro 10 sampai 15. Kemudian thioridazin ini dosisnya 150 sampai 300 mg per hari. Untuk haloperidol ya, oral ini dosisnya 5 sampai 15 mg per hari. Kemudian bimozid ini dosisnya 2 sampai 4 mg per hari. Kemudian kita lanjut ke contoh obat antipsikosis generasi kedua yang efikasinya itu lebih baik dan efek sampingnya itu lebih minim ya. Contoh obat-obatnya ini yang golongan benzodiazepin ini clozapine ya. Ini kan sudah populer ini clozapine. Untuk dosis anjurannya adalah 25 sampai 100 mg per hari. Golongan benzodiazepin ya, clozapine. Untuk golongan benzoxazole
ini risperidon ya. Risperidon ini juga sudah umum. Risperidon untuk dosis oralnya 2-6 mg per hari. Kemudian aripiprazol ya. Dosis oralnya 10-15 mg per hari. Jadi perlu konsep terapinya itu seperti yang pertama tadi yang perlu diingat ini ya. Jadi mulai dari dosis anjuran dulu, kemudian ke dosis efektif, ya mulai berefeknya itu dosis berapa, kemudian dosis optimalnya itu berapa, kemudian dosis pemeliharaan. Nah, kalau bisa itu jika terapinya sudah dilihat berhasil, ya pemberian obat itu di tapering off atau dosisnya diturunkan sampai berhenti ya. Begitu. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.